industri, inovasi, dan infrastruktur. Nah, lebih kepada kenapa partnership? Karena nanti final project yang akan teman-teman lakukan bersama timnya atau kelompoknya akan berpartner dengan mitra UMKM. Sebenarnya ini juga bisa ke SDGs 8 ya, Design Economic Growth, di mana diharapkan dengan project yang teman-teman lakukan itu bisa meningkatkan pendapatan sehingga meningkatkan ekonomi dari UMKM itu sendiri. Nah, sama seperti mata kuliah lainnya, pendekatan yang dilakukan dalam atau yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah student-centered learning. Artinya, saya, Bu Monika, Bu Sheila sebagai dosen sifatnya fasilitator, tidak yang mengajari satu tambah satu sama dengan dua dan sebagainya. Jadi teman-teman harus menjadi pusat belajarnya yang aktif mencari tahu informasi. Ya, kita nanti lebih ke arah diskusi dan lebih ke arah partisipatif atau fasilitator. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar bahwa penerapan kurikulum itu rencana pembelajaran yang dari semester 1 sampai semester 8 ya. Jadi di UNJ sendiri menerapkan yang namanya OBE atau Outcome Based Education, di mana dari setiap pembelajaran yang dilakukan hendaknya memiliki dampak. Ya, sehingga makanya tadi supaya OBI-nya kelihatan, dampaknya kelihatan, final project kita akan berpartner dengan UMKM. Ya, teman-teman udah baca nih bahwa luaran dalam mata kuliah ini adalah modul tentang crisis communication, company crisis communication, dan video marketing communication untuk UMKM. Ya, produk atau brand UMKM itu sendiri. Ya, oke. Sebelum saya lupa, nanti untuk PJ kelas ada tadi Fitri dan Kafka di grup PJ kelas saya ada di WA group description-nya. Silahkan ada eh, link Google Drive ya untuk pengumpulan tugas dan link ebook. E-booknya ada di sana yang Bovi untuk mata kuliah ini. Ada juga sih mata kuliah lain. Kalau misalnya memang mau di-download, silahkan saya kumpulin di sana. Nah, untuk pengumpulan tugas itu tersentral di dalam satu link Google Drive yang saya sampaikan. Jadi nanti PJ kelas silahkan mengorganize sendiri folderingnya seperti apa. Misal ada tugas satu, tugas dua, tugas tiga, mid test, final test misalnya ya. Jadi nanti kamu yang organize, kamu bantu informasikan ke teman-teman untuk memasukkan atau submit tugasnya via Google Drive yang sudah saya siapkan ya. Oke, tadi masih dalam rangka OBE. Nah, eh, metode yang digunakan lebih kepada case based dan project based ya. Jadi teman-teman seperti mata kuliah yang mungkin sudah pernah alami atau sudah pernah dengar dari kakak kelas, pasti di pemasaran digital itu akan lebih kepada project based atau case based ya. Oke, ini CPL ada sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus memang diarahkan untuk lebih kepada kemampuan kita soft skill berkomunikasi, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian saya juga akan mengarahkan ini ke marketing communication, walaupun hanya kulit luar, ya. Jadi paling nggak udah kebayang. Jadi dasar dari marketing communication kan, marketing sama communication itu dua kata. Jadi memang ada hal yang digabung. Eh, apa tujuannya menggunakan communication itu sendiri dan bagaimana kita membuat itu bisa diterima atau bisa membujuk persuade konsumen misalnya seperti itu ya. Nah, CPMK-nya ada tiga ya tentang teori komunikasi secara efektif, terus ada leadership communication dan business communication yang akan diturunkan dalam 10 sub CPMK dan nanti akan diturunkan ke dalam 16 pertemuan ya. Tadi metode pembelajaran saya sudah kasih ya, student centered learning, kemudian penilaiannya nanti ada final project, mid project, dan partisipatif serta tugas ya. Dan acuan referensinya ada BOVI ya, Business Communication Today, dan juga ada beberapa pendukung di sini. Nanti silahkan cek di Google Drive-nya. Nanti ini RPS-nya saya sudah submit di link Google Drive ya, teman-teman bisa download dari sana sebagai acuan ya supaya nggak lupa.
Karena misalnya teman-teman ngambil semester ini 7 mata kuliah ya, berarti kan ada 7 mata kuliah, ada yang akan banyak tugasnya. Mungkin nggak cuma satu ya tugasnya, tapi lebih dari satu. Jadi kemampuan self managementnya atau tim manajemennya sangat diuji ketika teman-teman melakukan perkuliahan. Ya pasti tugasnya banyak, saya yakin. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Cukup ya. Kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan untuk penjelasan terkait dengan 16 pertemuan ke depan. Jadi pertemuan satu hari ini ya penyampaian kontrak kuliah. Tadi apa ya introduction saja terkait communication. Terus nanti pertemuan kedua saya akan kasih materi tentang introduction to effective communication dan minggu depan saya minta teman-teman untuk melakukan perkenalan diri ya secara efektif. Jadi presentasi satu persatu, tapi dalam 1 menit. Jadi satu persatu ya. Jadi minggu depan kita ketemu satu persatu perkenalan diri in English. Jadi introduce yourself in English in 1 minute. Ya, itu satu untuk tugas minggu depan. Jadi tolong disiapkan gimana ya cara memperkenalkan yang baik dan benar dalam 1 menit. Teman-teman tinggal scroll TikTok ya, browsing di YouTube juga banyak. Silahkan dipelajari bagaimana memperkenalkan diri secara efektif. Minggu depan kita bahas. Ya, seperti itu. Kemudian saya akan kasih materi, ya. Kemudian pertemuan ketiga ini tentang leadership communication atau communication in organization. Jadi di dalam sebuah organisasi pasti ada proses komunikasi yang dilakukan. Tidak akan sama proses komunikasi ketika teman-teman di kelas, ketika bersama teman, dan ketika dalam sebuah pekerjaan. Konteksnya pasti beda, ya. Ketika tim seperti tim akan seperti apa, ya. Itu saya akan kasih kuliah, rencananya akan diisi oleh praktisi, tapi kalau jika memang tidak memungkinkan saya akan ngisi. Ya, yang keempat itu tentang komunikasi interpersonal dan lintas budaya. Ya, selanjutnya saya kasih kuliah ya. Kemudian nomor 5 itu tentang negotiation. Negotiation. Kemudian keenam itu tentang marketing communication. Ya, jadi nanti akan ada tugas menganalisis komunikasi pemasaran suatu produk brand dengan optimalisasi media digital. Ya, nanti saya akan kasih in detailnya ketika pertemuan ke-6. Oke, nah pertemuan ke-7 dan ke-8 ini secara mandiri teman-teman akan mengerjakan mid test project. Jadi kita nggak ketemu, tapi teman-teman akan melakukan mid project dengan membuat atau menganalisis artikel atau berita tentang corporate crisis communication. Nah, ininya instruksinya ada di bawah sih, ya. Ya, nanti saya akan jelaskan. Kita lanjutkan dulu. 9 itu tentang komunikasi written communication, jadi CV sama portofolio. Kemudian nomor 10 itu tentang job interview. Dan ke-11 itu public speaking, jadi ada materi public speaking di sini. Nah, 12 sampai 14 teman-teman akan melangsungkan public speaking mandiri, presentasi, praktik. Ya, teman-teman akan mempraktikkan public speaking dengan memilih satu topik yang akan dipresentasikan. Ini individu ya, teman-teman ya. Kemudian mempresentasikan topik dalam 5 menit. Boleh menggunakan alat bantu. Alat bantu presentasi. Nah, alat bantu presentasinya apa? Itu saya bebaskan. Ya, boleh mau pakai poster, mau pakai video, atau mau pakai website, atau mungkin teman-teman mau bawa secara fisik gitu ya. Pengalaman kakak-kakak tingkat kalian ketika presentasi itu topiknya macam-macam. Topik pilihlah topik yang kalian suka. Ada yang tentang budaya Jepang, ada yang tentang game, ada yang tentang kereta api,
ada yang tentang how to manage the stress, ada yang tentang kampung halaman dan sebagainya. Pilihlah topik yang ada yang tentang make up. Nah, ada yang tentang color color personality seperti itu ya. Jadi emang pilihlah topik yang kalian suka sehingga kalian akan enjoy ketika mempresentasikannya. Ya, nah ini individu. Jadi selama 3 pertemuan, jadi misalnya kalian ada 33 tadi ya. 33 berarti per minggunya itu akan ada 11 orang yang presentasi. Ya, ya sebentar aja, 5 menit, 5 menit gitu ya. Oke, nah 15 ke 16 ini teman-teman akan melangsungkan final project. Final projectnya apa? Membuat sebuah video pemasaran, marketing communication, sebuah produk atau brand UMKM. Jadi teman-teman akan eh, mencari UMKM yang bersedia untuk dibuatkan video marketingnya. Entah itu company profile boleh, entah itu reel singkat boleh, entah itu video yang sifatnya lebih panjang seperti di YouTube boleh. Ya, tapi videonya itu nggak sembarang asal bikin video promosi saja. Teman-teman harus melakukan analisis, identify dulu masalahnya apa, sehingga solusi yang mau kalian sajikan apa ya. Kemudian teman-teman juga akan apa namanya akan membuat surat rekognisi sebagai bukti teman-teman sudah itu UMKM tersebut. Ya, saya langsung masuk ke instruksinya. Oh ya, sebelum masuk ke sana, jadi ini untuk bobot penilaian ya, ada aktivitas partisipatif. eh, oke, ini yang praktik ini yang presentasi ya, public speaking. Public speaking, tugas tim ya, tugas yang sifatnya kelompok. Ini saya pikir ini harusnya sih lebih kecil ya, karena kan cuma sedikit. Ke sini fikirnya ini 30, 40, 70, di sini 15. Ya, begitu seperti ini ya, teman-teman ya. eh Jadi partisipatif praktik itu sifatnya presentasi public speaking tadi, tugas tim itu yang dikerjakan berkelompok, CBL yang individu, kemudian UAS project based learning-nya 40 ya. Terus kita masuk ke mid project. Jadi teman-teman nanti akan membuat sebuah modul tentang corporate crisis communication. Tahapannya bagaimana? Setiap individu atau mahasiswa akan mencari satu artikel berita yang membahas tentang komunikasi krisis. Pernah dengar ya, misalnya ada perusahaan yang diterpa isu negatif, ya. Jadi ada beritanya apa, terus tanggapan dari si perusahaan itu seperti apa atau brand itu seperti apa. Teman-teman akan melakukan analisis tersebut. Deskripsikanlah peristiwa yang terjadi, penyebabnya apa dan dampaknya terhadap perusahaan. Kemudian silahkan lakukan analisis kira-kira apa yang dilakukan oleh perusahaan. Bandingkan dengan teori pendekatan yang mereka lakukan itu termasuk pendekatan yang mana ya. Oke, kemudian gunakan referensi 5 artikel ya. Kemudian nanti setiap hasil laporan dari individu ini akan digabungkan menjadi sebuah modul. Nah, pengerjaan modul ini dilakukan oleh per kelas. Ya, contoh tadi modul saya sampaikan di atas. Ya, modulnya di bawah. Mari, ini. Contoh modulnya ada di sini. Nah, ini adalah contoh modul tentang loyalty program ya. Jadi akan ada cover. Jadi nanti judulnya bisa Corporate Crisis Communication Case misalnya seperti itu ya. Atau bisa seperti itu atau analisis corporate crisis communication pada berbagai perusahaan gitu ya. Misalnya seperti itu. Terus ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel gitu ya. Terus nanti akan ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang. Kenapa sih harus ada
how to manage crisis communication, kenapa bisa terjadi crisis communication dalam sebuah perusahaan. Nah, itu nanti akan dibuat oleh kelompok ya. Kelompok itu maksudnya nanti pengerjaan nanti akan dibagi lagi oleh PJ ya. Kemudian ada tinjauan pustaka atau kajian pustaka tentang teorinya, tentang crisis communication. Dan yang terakhir adalah hasilnya. Hasil ini adalah compile, gabungan dari tugas-tugas yang sudah teman-teman lakukan yang per orang tadi. Jadi compiling ya. Jadi misalnya crisis communication pada ST Indonesia, misalnya seperti itu, pada Grab ya. Oke. Kalau misalnya memang kesulitan nanti menemukan sampai 30 kasus gitu ya, kita jadi pengerjaannya jadi kelompok. Ya, nanti tolong diinformasikan. Jadi mulai di-identify dari sekarang. Jadi nggak mepet-mepet sama deadline. Ya, ini digabungkan semuanya sampai nanti akan ada kesimpulan ya. Kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, ini daftar pustakanya gabungkan aja dari hasil daftar pustaka yang sudah dilakukan oleh pekerjaan masing-masing individu, ya. Tadi. Nah, itu tadi di paling bawah nanti tugasnya PJ nih. PJ akan mengkoordinir pengerjaan penyatuan menjadi modul ini. Siapa yang bikin cover, siapa yang susun kata pengantar, siapa yang susun daftar isi, siapa yang ngerjain pendahuluan, bab 2, yang bab 3 yang compiling siapa. Kemudian daftar pustaka siapa, lampiran siapa, dan editor keseluruhan siapa. Ini harus masuk di dalam modul ya, nanti dalam format PDF dan dalam format Word. Kebayang, Kafka dan Fitri tugasnya? Kebayang ya, Bu. Ya, oke. Kebayang. Kita lanjut. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya untuk final projectnya. Nah, final projectnya seperti yang saya sampaikan, teman-teman bisa membuat video promosi singkat berbasis dampak. Jadi, memang ini kalian harus identify dulu UMKM tersebut. Masalahnya ada di mana sih? Apakah dia kurang dikenal? Apa memang produk ini tuh tidak terlalu laris misalnya? Ya, atau engagementnya jelek, atau mungkin belum punya marketing communication channel, atau belum punya story. Nah, kemudian teman-teman harus tentukan tujuan komunikasinya apa. Ya, untuk introduce kah, untuk persuade kah, atau untuk retaining the customer. Ya, karena pasti akan beda. Teman-teman mungkin pernah lihat iklan, ada yang sifatnya dia kayak misalnya ketika launching produk baru atau memperkenalkan brandnya, itu sifatnya dia lebih kepada introduction. Bahasanya akan beda atau formatnya akan beda ketika dia retaining the customer. Jadi kayak loyalty program udah ke arah retain ya. Kemudian teman-teman akan susun brand story. Brand story-nya seperti apa? Sebentar ya.
Oke. Em, tadi kedengeran ya saya berarti nelpon ya. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih? Jadi setiap video, setiap marketing campaign atau marketing communication itu pasti punya tujuan. Dan ketika mereka sudah menetapkan tujuan, pasti ada targetnya, ya. Antara yang sifatnya introduction atau building awareness, target audiensnya kan itu pasti calon, calon konsumen, ya. Kalimat atau body atau isi dari campaign tersebut pasti akan beda, bahkan captionnya misalnya akan beda dengan yang sifatnya lebih ke arah persuade atau yang sifatnya lebih ke arah retaining the customer, ya, atau reminding nanti kalau kita ngomongnya. Nah, saya mau tunjukin ada satu marketing communication dari BCA atau BCA ya. Saya stop share dulu sebentar. Hmm, Oke, Oke, saya share screen ulang ya. Tolong diperhatikan video ini. Ini udah tampilannya YouTube ya. Iya, Bu. Gitu deh. Oke, ada yang udah pernah lihat ini judulnya Ramadan Pertama Aku dan Ayah. Ada yang udah pernah lihat? Belum ya? Rama, 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 Rama. Hei, ayah, Rama ini ayah. Ini aku, Rahma. Orang yang kukira maling itu ternyata ayahku. Aku tuh lihat ayah cuma di foto ini. Ibu, ayah di mana sih? Ayah lagi berjuang buat kita. Padahal ayah lagi di penjara. Waktu ibu lagi hamil aku, mobilnya nabrak banyak orang. Kami berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Dia dihukum 18 tahun. 12 orang difonis 18 tahun penjara. Setelah aku lahir, ibu pulang kampung ke rumah nenek. Dan pagi itu pertama kalinya aku ketemu ayah. Ayah senang banget ketemu kamu, Nak. Setelah itu, ayah nyoba untuk bisa deket sama aku. Udah sholatnya. Cari takjil yuk. Di mana ada aku, Hei, bukber yuk. pasti ada dia. Rama, hei, kok ditinggalin? Ayah nyangkut nih. Sebenarnya aku Rama, ayah mau pergi bayar zakat. Tapi dada nggak enak. Bisa nggak kamu yang pergi bayar? Seringnya ngerepotin. Kok malah main HP? Semua harus dibantu. Sudah ya, Udah kebayar. Gampang banget. Ayah. Keluar parkiran motor aja harus dibantu. Wah, dulu nggak gini nih. Jadi simple ya sekarang. Ayamnya cuma 2. Punya ibu aja. Ibu jadi harus bantuin masak lebih buat dia. Bantuin beli HP. Udah ya, Mbak. Jadi sekarang bisa cek Rahmat tiap hari. Ayah tuh pengen kita jadi keluarga utuh. Seolah-olah aku bisa dengan gampang terima itu. Mak. Cobain deh. Biar kita kembaran satu barang. Buat aku, ayah udah telat. Enggak mau kembaran. Telat 18 tahun.
penjara. Tidak satu hari pun aku menyesal perbuatanku. Maksud ayah apa? 18 tahun ya, 18 tahun ayah udah ninggalin kita dan ayah gak nyesel sama sekali. Mending ayah gak usah ada di sini. Rahma, jangan kurang ajar, minta maaf sama ayahmu. Sekarang dia bikin ibu belain dia. Aku nggak bisa. Rama! 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 Ayah, ayah. Rahma! Rahma! Aku nggak bisa lupa gimana dulu aku nggak pernah ngerasain punya keluarga utuh gara-gara dia. Gimana semua teman aku ngejauhin aku gara-gara dia. Kata ibuku, jangan main sama dia. Dia itu anak penjahat. Rahma, ayo. Ma, bantu ibu sini. Sebentar ya. Gimana aku dan ibu harus menderita gara-gara dia. Rahma, dari dulu ibu mau kasih tahu kamu sesuatu. Sebenarnya Saya yang nyetir, Pak. Saya yang nyetir. Penjara selama 18 tahun. Gak apa-apa. Aku kan sendiri. Kamu berdua. Jangan sampai anak kita lahir di penjara. Aku gak kuat lihat dia benci sama kamu. Dia tuh cuma perlu waktu. enggak, kamu nggak tahu Rahma orangnya gimana. Cukup ya, kita nggak usah bahas ini lagi. Aku nggak mau dia jadi benci sama kamu juga. Kamu nggak tahu apa yang aku rasain. 18 tahun aku harus bohong sama anakku sendiri. 18 tahun aku di penjara. Tidak satu hari pun aku menyesal perbuatanku. Maksud ayah apa? Tentang siapa? Tentang siapa? Ayah bangun ayah. Kenapa bisa minta maaf? Ramadan pertamaku dengan ayah ternyata juga jadi Ramadan terakhirku dengan dia. Maaf ya, ternyata aku yang telat 18 tahun. Telat menyadari kalau ayah tidak hadir demi menghadirkan hidupku bersama ibu sekarang. Ayah akan selalu hadir bersama Rahma dan ibu.
itu aku. Ya, ya. Em, Oke. Nah, saya pengen dengar ya eh, komen gitu ya, feedback dari teman-teman. Kira-kira ya walaupun haru biru sedih ya, kita ambil side positifnya. Positif side-nya adalah ya mumpung lagi bulan Ramadan juga ya teman-teman. Jadi dari video itu tuh kita bisa dapat sisi bagaimana kita harus menghargai waktu orang tua gitu ya. Kemudian lihatlah dari sisi yang positif itu aja sih pesan saya. Yaitu sisi moral. Kemudian kita balik lagi nih ke apa namanya ke story. Nah, tadi BCA tadi itu ada beberapa poin yang dia ingin sampaikan dari campaign tersebut. Kira-kira apa? Silakan, mungkin. Izin Bu, saya izin Yes, jawab. ya Fajri. Yang saya lihat tadi dari pihak perusahaan BCA itu dia menyediakan apa namanya fasilitas tentang BCA Mobile, jadi kita bisa mentransfer atau menggunakan Bank BCA dengan mudah gitu, menggunakan HP aja. Terus habis itu Mm-mm. BCA juga bisa apa namanya memfasilitasi NFC untuk bayar parkir, untuk bayar apapun itu gitu. Jadi lebih memudahkan BCA di platform digital sih Bu. Itu yang saya tangkap. Yap, oke. Dari sisi brand, ya dia sebenarnya ingin menampilkan bahwa USP-nya, unique selling point-nya atau unique value proposition-nya itu adalah BCA itu memudahkan. Ya, mau bayar parkir bisa, mau beli HP pakai kris bisa, mau bayar zakat bisa, tapi dia kemas itu dalam sebuah storytelling. Ya, storytelling yang mungkin ada emotion di dalamnya. Paham ya, teman-teman ya. Jadi, inilah yang ingin saya yang ingin kalian sorry, yang saya ingin kalian tampilkan di sana. Ya, storytelling nggak melulu harus haru biru sih, bisa yang seneng, bisa yang happy, kebersamaan dan sebagainya. Referensinya banyak, teman-teman silakan lihat marketing-marketing campaign yang ada di produk-produk apapun itulah, mau lokal, mau internasional gitu ya. Teman-teman silahkan nanti berkreasi menciptakan sebuah marketing campaign produk UMKM sehingga itu bisa membantu UMKM tersebut. Ya, saya nggak minta yang sempurna, tapi saya ingin jelas masalahnya apa, kalian sajikan solusinya apa. Ya, targetnya seperti apa. Ini kerangka ini sebenarnya hanya acuan ya. Kalau bisa diisi semua boleh banget. Tapi kalau memang nggak dapat silakan aja nggak apa-apa. Ya, nanti disesuaikan saja. Kemudian luarannya yaitu link video dan laporan ya, teman-teman. Nah, tugas ini sebenarnya sudah bisa dibuat dari minggu ke-12 ya. Jadi teman-teman udah bisa mulai cicil. Atau bahkan dari hari ini juga nggak apa-apa. Atau setelah kalian dapat materi marketing communication juga nggak apa-apa. Ya, jadi dari pertemuan ke-7, ke-8, after UTS tuh udah bisa mulai dikerjain. Disambi ya. Kalau di sini saya cuman kasihnya memang hanya 2 minggu. Nah, hanya 2 minggu kalau di sini 15-16 kita itu nggak ketemu, tapi teman-teman mengerjakan proyek mandiri. Ya, begitu. Nanti pertemuan ke-16 silahkan nanti dikumpulkan. Nah, terus sebagai bukti teman-teman sudah melakukan tugas ini bersama UMKM akan ada surat rekognisi atau surat keterangan. Kalian siapkan ini ya. Jadi nanti mitranya sih tinggal tanda tangan nih. Jadi bahwa yang menerangkan bahwa teman-teman ini namanya siapa aja, telah membantu pembuatan video apa gitu ya. Nama mitranya siapa, terus yang tanda tangan siapa, stempel jika ada. Tapi nama user mitranya siapa, jabatannya sebagai apa, pemilik kah, manajer kah, dan sebagainya. Ya, ini akan dikumpulkan bersama dengan link video. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan kontrak kuliah effective communication? Oke,
Jangan nanti baru bertanya ketika mepet waktu. Ya, mid testnya juga sama ya. Jadi nah, maksud saya ketika memang ada waktu dan kalian udah mulai ngerjain, kan biasanya baru ketemu tuh obstacle-nya kayak gimana, hambatan-hambatan atau barrier-barriernya seperti apa. Jadi nanti silahkan bertanya kepada saya ketika kita kelas atau bisa melalui PJ kelas ya. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, ya. Oh ya, satu lagi, sama terkait dengan peraturan perkuliahan, ya. Perkuliahan kita kan hybrid, kadang online, kadang offline. Khususnya di saya, keterlambatan itu maksimal 15 menit dari saya masuk. Jadi nanti ketika saya absen dan lebih dari 15 menit, ya, itu akan dianggap tidak hadir. Terus ketika online class, please jangan sambil disambi-sambi. Sambil tidur, sambil di perjalanan, sambil di kereta, sambil nyetir, sambil makan di kantin. Karena ketika saya akan bertanya, saya suka bertanya random soalnya. Ya, yang apalagi yang off cam. Yang off cam itu kan udah jelas eh, nggak kelihatan ya di mata saya. Jadi potensi dia untuk menyambi-nyambi itu lebih besar. Jadi saya pasti akan mencari yang off cam. Ya, oke, untuk hari ini mungkin saya nggak terlalu strict. Ya, ini ada beberapa ya. Ada Bimar, ada Bramantio, Dava, Tino, Danish, Nakata, Kinesha, Rafa, Najwa, dan Syawal. Ya, saya anggap nggak apa-apa hari ini, tapi mulai minggu depan kontrak kita sudah mulai berlaku. Ya, jadi siap-siap saya kadang suka nanya nih di tengah-tengah perjalanan emang materinya apa sih, contohnya seperti apa. Itu menunjukkan bahwa kalian masih tetap fokus. Ya, itu tadi yang online. Kalau offline seperti biasa, teman-teman secara etika berpakaian, etika di kelas, teman-teman saya pikir sudah paham ya. Tidak ada pakai kerudung yang setengah pakai kerudung, ya, yang kayak ibu-ibu pejabat, kelihatan rambutnya, nah itu saya nggak suka. Jangan menggunakan pakaian yang terbuka, yang sopan lah. Jangan menggunakan sandal dan tidak menggunakan kaos. Yang silakan kalau yang pakai kayak gitu silakan keluar dari kelas saya. Oke? Itu untuk membiasakan teman-teman menghargai diri sendiri dengan berpakaian yang rapi dan benar. Pernah ada kejadian Pak Andi ketemu mahasiswa ke ruangannya Pak Andi. Terus dia memakai jeans belel, jaketnya robek-robek, keringetan dan sebagainya. Terus Pak Andi bilang gini, Mas, Mas, saya nggak pesen makanan online. Karena penampilannya itu menunjukkan seperti apa namanya driver online. Nah, teman-teman kan mahasiswa nih, pakailah yang rapi dan benar. Boleh pakai jeans atasnya yang rapi, nggak apa-apa. Ya kan, teman kan pasti lagi sedang mengekspresikan berpakaian nih, karena dulu kan pakai seragam ya 12 tahun. Jadi sekarang lagi ekspresif banget untuk fashionnya. Silahkan, tapi yang baik dan benar. Oke, itu aja yang mungkin perlu saya sampaikan. Kira-kira sampai sini dari dua kelas, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditawar, di-bargain dari apa yang sudah disampaikan tadi. Kan kita ngomongin kontrak nih, kontrak itu kan di antara dua pihak, kesepakatannya harus dua pihak. Itu tadi penawaran dari saya, ada yang mau disampaikan? Response please. Ini saya kayak ngeliatin ini nih. Ibu izin Bagaimana? bertanya, Yes. untuk yang UAS tadi terakhir bikin video UMKM itu kelompok atau individu ya, Bu? Kelompok. Oh ya, saya belum Kelompok. lupa ya. Jadi, kalau yang mid testnya sifatnya individu, tapi seandainya memang susah mencari individu, jadinya dikerjainnya kelompok. Ya, eh, tapi saya pikir bisa lah crisis communication. Coba dulu ya, teman-teman ya, dibikin di individu, karena biar kelihatan nilai individunya. Kalau kelompok tuh rentan free rider. Ya, terus yang projectnya itu final projectnya itu ini apa namanya tim. Nah, timnya kan rata-rata masing 33, 34. Saya pikir maksimal tim itu bisa 4 kali ya. Kedikitan nggak? Karena takut banyak yang free rider kalau 5. 5 oke nggak? Atau 4? 5, 4, ayo. Kalau nggak ada yang komen, saya yang tentuin. 4 atau 5?
5 Bu. Bisa 5 aja sih, Bu. 5 ya, oke. Berarti ada yang 4, ada yang 5 ya, karena 33 ya jumlahnya. Berarti nanti PJ silahkan gunakan random team generator untuk membuat tim. Dibuat jadi maksimal 5 ya. Jadi katakanlah 33 berarti ada 7 kelompok ya. 7 kelompok ya. Ada 7 kelompok, sisanya mungkin ada yang 4. Ada 2 kelompok yang sisanya 4. Ya, oke. Nanti PJ tolong buatkan dalam Google Sheet daftar nama kelompoknya, tapi ke bawah aja semuanya. Jadi misalnya seperti ini. Ntar. Jadi isinya itu nomor, kelompok, kolomnya ya, nomor, kelompok, name, nama. Jadi misalnya kelompok 1 siapa namanya, kelompok 2 siapa namanya, seperti itu ya. Jadi disatuin ke bawah semuanya. Oke, itu paling itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, Cukup, kalau Bu. misalnya memang cukup, terima kasih atas responnya ya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan perkuliahan kita dilancarkan. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Please ya, thank you.